Wapres itu sudah kita putuskan di tim 8 jadi satu nama, iya. Dan kemarin Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim 8 ke Pak SBY dan Mas AHY. Hari ini ke Pak Surya Paloh di Nasdem. Nanti ke Presiden PKS dan Habib Salim. Intinya ketika partai ini memang ambil tonggak perubahan perlawanan terhadap kekuasaan politik saat ini. Jadi Anies itu adalah capres yang kalau menang jadi presiden, dia tidak melanjutkan IKN. Negara kita sedang luluh lantah pada soal ekonomi. Infrastruktur ini banyak mangkrak, mestinya dialokasikan pada bantuan sosial. Di tengah kemiskinan, di tengah pengangguran dan semacamnya. Ya kami hanyalah bagaimana bekerja ya untuk karena kami relawannya Mas Anies, fokus ya bagaimana meningkatkan popularitas, elektabilitas Mas Anies. Mudah-mudahan kerja-kerja kami ini kemudian berkontribusi terhadap teman-teman partai. Arahannya ya tetap juga akan sangat mendukung pada partai-partai yang mendukung Mas Anies. Prinsip kami adalah apapun makanannya, minumannya teh manis. Siapapun wakilnya, yang penting Anies presidennya. Bapak Anies Baswedan, intelektual, punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Dan apalagi ya Mas Anies, pengalaman wawasan globalnya juga sangat baik. Karena beliau punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik sekali. Kami sering sharing forum di forum-forum luar negeri. Iya. Sebentar lagi nih ada kita bicara bareng sama-sama diundang di Singapura untuk bicara di forum Regional Outlook. Jadi setiap awal tahun ada sebuah think tank di sana, think tank besar di Singapura, akan mengundang tokoh-tokoh di Southeast Asia dan negara Asia Tenggara dan untuk mendengarkan apa sih pandangan mereka gitu tentang negaranya masing-masing. Saya kebetulan ikut diundang bareng Mas Anies nih satu panel nanti. Ini jalan terang, ya, jalan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk menuju perubahan dan perbaikan. Sudah mengerucut ke satu nama, bakal cawapres Anies Baswedan diumumkan sebelum 16 Juli. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan tim 8 telah memutuskan nama kandidat pendamping Anies Baswedan menjadi satu nama. Nama tersebut juga sudah diserahkan kepada Anies. Bakal calon wakil presiden untuk Anies Rashid Baswedan telah mengerucut ke satu nama. Namun nama itu sengaja belum dibuka kepada publik agar bisa menimbulkan efek kejut ketika diumumkan. Pengumuman nama bakal calon wakil presiden Anies ditargetkan sebelum 16 Juli 2023. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta, Jumat 2 Mei 2023 mengungkapkan, tim 8 telah memutuskan nama kandidat pendamping Anies Baswedan menjadi satu nama. Nama tersebut juga sudah diserahkan kepada Anies. Tim 8 beranggotakan perwakilan Partai Nasdem, Demokrat dan PKS sebagai bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. KPP salah satu tugas tim 8 dalam menggodok bakal calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan. Tidak otomatis AHY. Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Choiri mengatakan, pertemuan antara SBY, AHY dan Anies tidak otomatis menandakan Anies akan menggandeng AHY di pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Enggak otomatis, ujarnya. Effendi Choiri menambahkan KPP sudah memiliki dukungan 3 partai, namun 3 partai ini dinilai tidak cukup untuk menangi kontestasi Pilpres 2024. Jika ingin menang, bakal cawapres Anies kemungkinan besar memang dari luar partai pengusung dan pendukung yang ada sekarang. Logisnya begitu, karena itu harus cari bakal cawapres yang bisa menambahkan kekuatan, ujarnya. Membahas hal strategis secara terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, pertemuan antara Anies SBY dan AHY memang lebih banyak membahas hal-hal strategis, tidak secara teknis membahas waktu deklarasi pasangan capres-cawapres, ujarnya.
Kami membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan, terutama dalam tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum, dan praktik korupsi yang kain mewarnai pengelolaan negara. Asas-asas kepatutan semakin ditinggalkan oleh para pemimpin. Hal-hal ini menjadi agenda besar yang akan kami cari solusinya ke depan, tutur Herzaki. Untuk nama bakal cawapres dari Anies Baswedan, menurut Herzaki, memang sudah difinalkan oleh Anies dan dibantu tim 8. Setelah final, kami nanti cari hari baik untuk mengumumkannya, ucapnya. Jadi kalau dibilang koalisi ini kemudian mandek di cawapres itu sebenarnya tidak tepat, karena memang saat ini tim koalisi dari PKS, Demokrat, Nasdem ini memang sedang merumuskan bukan hanya di kandidasi capres-cawapres, tetapi tentang banyak hal, ya, banyak hal yang kemudian nanti menjadi jalan perjuangan kita untuk memenangkan suara rakyat. Kalau melihat iman politiknya, mestinya ketiga partai ini sangat mudah untuk deklarasi. Ya. PKS, Demokrat, dan Nasdem, ini kan semangatnya sama. Satu, ingin melawan dominasi kekuatan politik Jokowi dan PDIP. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, tinggal bersepakat soal bagaimana persepsi yang disampaikan kepada publik soal poros perubahan itu. Ada sebuah tawaran Hovifah Indar Parawansa atau Yeni Wahid. Ini sebuah usulan dari sebagian elit partai. Apakah ini sebuah solusi atau tetap tidak akan masuk deal dalam koalisi perubahan? Apakah ini sebuah solusi dari kebutuhan itu atau menjadi beban baru dan mungkinkah akan meraih kemenangan kalau terjadi? Tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Yang dikedepankan bagaimana bisa kemudian memenangkan suara rakyat. Jadi tiba pada yang sisi rasional dan prosesnya fair, win-win. Win-win itu artinya tidak mungkin dong ada satu partai, dua partai, kemudian rekan kita, sahabat kita, saudara kita, dia dirugikan, kemudian bagaimana apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan. Tidak mungkin juga kita lakukan, nih partai kami, silakan. Karena ini membicarakan mengenai bagaimana nasib bangsa ke depan, bagaimana merubah kondisi saat ini, sesuai dengan semangat koalisi yang diinginkan Pak Anies juga. Ya. Hovifah atau Yeni Wahid sama-sama politisi yang luar biasa dan tampil dengan